Salam Rahayu, be a nice person, selalu menjadi pribadi yang menyenangkan ya teman-teman. Dalam kesempatan ini saya berjumpa kembali dalam pembahasan, dan saya mengambil suatu pembahasan mengenai suatu pengalaman ya, juga yang perlu mungkin kita diskusikan. Perlu ada pembahasan dan minta komentar dari teman-teman mengenai refund kembali. Refund di mana dibayar di cash FO, kemudian tamu nge-refund. Untuk itu tetap di sini teman-teman. Refund cash ya. Waktu ini kita bahas refund by credit card. Sekarang dengan cash. Ada suatu permasalahan, ada tamu walk-in guest ya, walk-in guest ke hotel dan menginap 2 malam dengan semalamnya adalah one night itu adalah 950.000. Jadi tamu itu membayar 1.900.000 untuk 2 malam. Oke teman-teman, kita mulai dengan topik kita adalah refund ya, refund by cash ya, cash FO. Jadi langsung di FO ini teman-teman, langsung di FO kejadiannya. Nah seperti biasa di FO kalau sudah mendapatkan walk-in guest, langsung tamu check-in membayar tuh berarti sudah ada guest folio. Saya mulai dengan guest folio tamu ya. Dan guest folio ini mungkin teman-teman sudah biasa ya, dan sudah sering kita bahas juga. Sebenarnya guest folio itu seperti apa. Nah seperti kita ketahui pasti itu ada tanggal ya. Kita umpamakan di sini memakai tanggal 29 Oktober 2024. Kejadiannya anggap di 29 Oktober 2024. Ada tamu walk-in guest ya. Itu berarti diposting di guest folio pertama itu adalah cash settlement. Jadi cash settlement. Nah, dengan kamar, nomor kamar umpama 3120 dengan amount 1.900.000 rupiah dan balansnya juga 1.900.000 rupiah. Ini amount, ini balance, ini guest folio ya teman-teman. Jadi kenapa diposting minus itu karena dia tamu ini menyetorkan sejumlah deposit kepada hotel. Di tanggal ini juga tamu itu check-in. Jadi dia sudah room breakfast. Jadi dengan include breakfast ya teman-teman ya. Dengan nomor kamar yang ini kemudian 950.000 merupakan penjualan. Jadi shield sudah 950.000 berarti 1.900.000 menjadi 950.000 rupiah. Namun di tanggal 30 di 29 itu tamu itu sudah tidak nyaman ya, tidak ya, reasonnya bermacam lah gitu. Akhirnya tamu itu meminta uangnya, dia akan check out, early check out, merefund daripada apa yang sudah disetorkan. Ini mau direfund, dia memakai semalam. Nah oleh FO itu di tanggal 30, di tanggal 30-nya FO itu melakukan paid out teman-teman, karena dia menganggap itu adalah penjualan cash sehingga harus di paid out sebesar 950.000. Jadi balance-nya adalah 0. Nah inilah kenapa harus di paid out. Beranggapan FO itu adalah karena membayar dengan uang cash. Nah mari kita bahas satu persatu teman-teman.
di tanggal 29 ini, di FO pada saat diserahkan uang itu, jurnal yang terjadi adalah apa? Berarti tamu itu menyetorkan uang. Uang berarti dia sebagai penjualan, cash shield FO. Ini debitnya. Jadi dia adalah penjualan di Pronobis ya, teman-teman. Cash shield FO, kemudian kreditnya adalah deposit. Nah, deposit ini sejumlah 950.000. Berarti sejumlah berapa? 1.900.000. 1.900.000 rupiah. Nah, pada saat cash shield ini terjadi, jadi tanggal 29 tidak di tanggal 29 dia akan berupa cash remittance, tetapi di tanggal 30 Oktober 2004 itu akan Jenderal Kasir akan menerima ini. Jenderal Kasir menerima duit ini. Duit ini diterima Jenderal Kasir di tanggal 30 Oktober 2024. Jadi sehari besoknya ya. Besoknya baru diterima oleh. Makanya dia adalah cash pada cash shield FO sejumlah 1.900.000. Nah, jadi cash shield FO dengan cash shield FO ini 1.900.000 berarti dia sudah clear ya. Jadi sudah nol ya. Jadi clearance ya nol. Nah, deposit cash pada deposit. Cash ini sudah masuk ke General Kasir. Deposit masih sudah terposting di Gasfolio. Atau setelah disetor bank pada cash. Jadi 1.900.000. Jadi clear sekarang. Yang masih ada adalah deposit sama bank ini. Jadi duit di bank sama deposit. Kita akan memberikan manfaat dari dia. Tamu itu menyetorkan. Nah, di tanggal yang sama ini, di tanggal 29 Oktober 2024 ini, semalam dia pakai ini, dipakai depositnya. Berarti semalam dipakai depositnya, itu artinya adalah dikompensasi ya, compensate deposit. Jadi deposit yang sudah disetorkan itu kita kompensasi semalam menjadi revenue. Nah, revenue ini ada room revenue, ada service charge, ada PB1. Saya pakai revenue aja dulu untuk lebih memudahkan. Berarti 950.000. Berarti deposit setelah dipakai semalam berarti dia hanya masih 950.000. Nah, kenapa, dalam situasi apa dia akan merefund? Apakah kita akan mengasih merefund? Nah, ini sesuai perjanjian atau kebijakan pada saat itu. Kalau memang kenyamanannya karena hotel kita dirasa memang tidak bisa memberikan sesuai dengan harapannya, atau dengan reason yang tepat, kita berikan dia nge-refund, di paid out lah di tanggal 30. Kalau di paid out di FO akan terjadi seperti apa? Nah, di paid out ini teman-teman ya, paid out di tanggal 30 berarti paid out ini akan mengurangi cash shield pada tanggal 30 ya. Berarti dia mengurangi cash shield di tanggal 30. Dikompensasilah lagi deposit itu lagi semalam oleh FO dengan menggunakan cash shield FO sebesar 950.000.
Nah ini deposit sudah terkompensasi 2 kali menjadi 1.900.000. Berarti deposit ini sudah habis, revenue menjadi revenue, menjadi penjualan, menjadi pendapatan. Cash yield ini yang menjadi permasalahan. Dalam report, cash yield reportnya, cash yield report di tanggal 30 Oktober 2024 dia akan muncul di kredit 950.000. Jadi minuslah laporan cash yield itu. Nah, ini yang menjadi sebab. Jadi minus dalam laporan cash yield ini kan ada debit, ada kredit. Jadi dia karena paid out, jadi dia di kredit, jadi minus di tanggal 30 itu paid out menjadi cash yield reportnya adalah minus. Nah, seandainya saat itu ada penjualan, umpamanya ada lagi penjualan di debitnya ada 1 juta gitu umpamanya, sales ya anggaplah 1 juta di 30 ini, maka dia akan muncul balance-nya adalah tidak di kredit tetapi dia menjadi 50.000. Inilah yang diterima oleh General Kasir di tanggal 30. Di tanggal 30 seperti ini. Tetapi karena tidak ada penjualan, maka dia menjadi minus, teman-teman. Makanya dia menjadi minus. Jadilah dia minus laporan cash yield-nya. Nah, itu. Dari situ dulu, teman-teman ya. Jadi ada cash yield di deposit 1.900.000 sudah sampai di bank 1.900.000. Dikompensasi sebagai penggunaan daripada itu menjadi revenue 950 dan dikembalikan lagi berupa cash yield. Padahal di sini cash yield-nya itu adalah sudah balance, compensate deposit sudah clear ya. Deposit tamu, deposit dari gas itu sudah clear, jadi sudah dikembalikan. Yang ada adalah cash yield FO itu minus 950.000. Ini yang menyebabkan tidak balance, teman-teman. Inilah yang menyebabkan tidak balance. Cash yield FO itu menjadi minus 950.000. Nah, ini yang mau kita bahas. Seharusnya apa yang dilakukan kalau sudah kejadiannya paid out seperti ini. Selanjutnya bagaimana pembukuannya kalau cash yield FO ini di akhir periode akuntansi 1 bulan itu tidak boleh ada angka, baik itu minus maupun itu plus. Jadi dia harus clearance harus nol ya, teman-teman. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Setelah tahu ini, teman-teman, kita lanjut sekarang bagaimana langkah selanjutnya. Nah, paid out itu ternyata paid out ini itu dipinjamkanlah peti cashnya, peti cash FO atau house banknya, house bank, tetapi tidak dibukukan karena dia di paid out, hanya mempengaruhi cash shield FO. Ingat ya, tidak diposting di peti cash penggunaannya, tetapi di paid out sejumlah itu, bukan di peti cash di pembukuannya bukan melawankan peti cash, tetapi paid out yang mempengaruhi cash shield FO. Nah, dipinjam sekarang saatnya dikembalikan. Jadi sudah tadi deposit sudah clear, kemudian cash shield menjadi minus. Di bank juga sudah masuk 1.900.000. Yang dipakai mengembalikan sekarang adalah peti cash. Permasalahannya sekarang seperti cash.
Jadi FO ke General Kasir meminta ini, tapi General Kasir menjurnalnya adalah refund. Kalau dia menganggap itu refund, berarti compensate deposit, sedangkan deposit sudah balance, sedangkan deposit sudah clear. Berarti dia General Kasir mengeluarkan uang cash sejumlah 950.000. Nah, refund deposit, uang cash ini digunakan untuk mengembalikan ini, mengembalikan peti cash. Dikembalikanlah peti cash ini ya teman-teman ya. Jadi yang muncul sekarang adalah compensate deposit di debit sejumlah 950 dan cash shield FO itu dikredit menjadi 950.000. Inilah yang ada, inilah angka yang masih teman-teman. Inilah angka yang harus dibalancing. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, apa yang harus dilakukan? Sehingga inilah yang dia lakukan adalah bookkeeper itu supaya ini balance, maka melakukan membalancing semua, membalancing ini di akhir bulan. Di akhir bulan bookkeeper ini akan membalancing dengan jurnal adalah cash sales FO pada deposit. Karena duitnya sudah clear semua. Ini hanyalah membalancing. Jadi deposit ini di debit, ini di kredit. Oleh bookkeeper dia akan dibawa ke kredit, jadi dia nol. Begitu pula cash shield yang di kredit akan dibawa ke debit, berarti dia nol. Itulah yang dilakukan ya teman-teman ya. Untuk membalancing ini akan dilakukan oleh bookkeeper. Nah itu menjelimet sebenarnya. Ini adalah menjelimet. Kalau pas saat General Kasir membukukan dia langsung ya debitnya dipakai cash sales FO pada cash ini 950 sudah selesai. Ini sebenarnya yang harus dilakukan oleh General Kasir. Ini jurnal inilah yang seharusnya dilakukan oleh General Kasir, sehingga tidak lagi ada jurnal seperti ini. Ini akhirnya kita harus melihat, karena ini melewati banyak section, ada juga departemen FO departemen dengan accounting, dan di accounting juga ada section income audit dengan General Kasir. Berarti reservasi ke FO, ke income audit dan General Kasir. Ini menjelimet teman-teman. Ini menjelimet semuanya, ini menjelimet. Akhirnya ini adalah menjelimet. Kalau kita mencari untuk balance-nya, ini sangat tidak mudah. Begitu tidak mudahnya kita akan menemukan jurnal seperti ini. Karena dengan sistem kita harus menelusuri historisnya, bagaimana kejadiannya, itu baru kita bisa menyimpulkan membuat jurnal seperti ini. Dan itu sudah balance. Nah, seandainya General Kasir langsung menggunakan cash shield FO dengan cash 950.000, berarti cash ini sudah dikembalikan untuk house bank, dan cash shield FO yang minus itu menjadi nol kembali. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh General Kasir seperti itu. Tetapi kalau dia sudah memakai compensate deposit, maka kembalilah kita harus membukukan seperti ini untuk membalancing
daripada apa yang sudah dilakukan oleh General Kasir dan juga di FO. Nah itu kalau di paid out ya teman-teman, kalau sebenarnya ada lagi satu cara, kalau di FO oke lah kalau di hari itu ada, atau di hari itu langsung dikembalikan, duitnya masih di FO, itu bisa dirubah laporannya, yang benar memang dipakai paid out. Tetapi kalau dia kejadian seperti ini, dia harus City Ledger. Ini sebenarnya yang dilakukan oleh FO. Kalau dia City Ledger, kalau ini dilakukan, otomatis akan larinya ke AR aging. Nah di AR aging inilah akan muncul minus. Minus itu adalah deposit. Jadi memindahkan deposit, compensate deposit. Anggaplah ini adalah dari reservasi atau FO boleh. Biasanya yang melakukan deposit adalah reservasi. Boleh dikatakan ini miliknya FO, dibawa ke deposit yang dicatat oleh account receivable 950.000. Jadi setelah masuk deposit di AR, General Kasir itu akan langsung compensate deposit. Jurnalnya adalah compensate deposit. Yang ini compensate deposit ini itu pada cash. Jadi 950.000. Ini jalan yang paling mudah teman-teman, sehingga cash ini mengembalikan daripada peti cash, karena peti cash tidak seperti apa yang saya katakan tadi, peti cash itu tidak dipergunakan untuk hanya pinjam sementara, tetapi peti cash itu dipinjam seharusnya menggunakan cash advance. Jadi tetap dia menggunakan cash advance. Ada cash advance yang harus diisi, dan supaya kalau peti cash ini digunakan dalam waktu lama, tetap ada catatannya bahwa dipinjamkan untuk mengembalikan duit tamu. Itu sebenarnya yang harus dilakukan. Sehingga kalau ini di AR ini seperti ini, di City Ledger kan sudah di-outkan ke belakang, dan di belakang pada saat FO minta uang untuk mengembalikan peti cash, ya seperti inilah jurnalnya, seperti ini. Sudah selesai, sampai di situ sudah selesai. Jadi cash sale-nya balance, depositnya kembali balance, yang di gas folio juga sudah balance. Jadi semua sudah clear di akhir periode akuntansi di tanggal 31 Oktober itu semua clear. Revenue sudah masuk semalam, tamu sudah mendapatkan uangnya kembali, dan pembukuannya sudah seperti ini. Itu yang bisa saya jelaskan mengenai tambahan dari refund ya, karena ini ada suatu kasus yang benar-benar harus kita tahu manualnya. Kalau di sini kita tidak tahu manualnya, menelusuri historisnya dari sistem itu akan susah sekali untuk membalancing. Seperti katakan saya tadi, tidak akan menemukan compensate deposit dengan cash sale-nya itu. Cash sale minus compensate deposit juga ada yang baru dibuat oleh General Kasir. Nah, dengan mempunyai pengetahuan teori tentang manualnya kita tahu, maka kita cepat bisa mengambil suatu kesimpulan dan data-data yang kita print dari sistem itu, sehingga kita buat jurnal penyesuaian dan balancing semuanya. Baiklah teman-teman, itu yang mungkin kalau memang ada komentarnya ya, saya senang sekali bisa berdiskusi
Dengan semakin banyak teman-teman berkomentar, saya semakin senang. Kita semakin sharing ya, menambah daripada pengalaman-pengalaman, teori-teori tentang akuntansi perhotelan. Mari kita berdiskusi. Sampai di sini kita bertemu pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.